seolah-olah benang itu semakin tipis. Kalau kita melupakan relasi dengan Tuhan. Jadi relasi dengan Tuhan ini paling utama. Sebab kalau kita relasinya kuat, apapun yang kita alami, sakit, penyakit, kekurangan dengan ini kita tetap kuat. Tapi kalau kita mulai melalaikan itu, wah bahaya. Oke, Sobat Rangkum, salam jumpa lagi untuk torang semua di sini di tanpa santai minum kopi sambil duduk dengar torang cerita hari ini, karena hari ini kamu lihat semua kita rapi sekali ini. Ini bukan barang baru tapi so lama. Baru pakai karena apa? Karena tamu yang kita undang sekarang ini so pakai toga lebih dulu. Jadi ini tamu spesial istimewa, luar biasa, siapa nak kenal lagi dengan beliau ini, senior sekali. Pakai sekali ini, karena torang cerita sebentar banyak ke masa lalu Pastor. Itulah dia yang sudah hadir di studio hari ini, Pastor John Tinggogoy, MSc. Pastor, selamat datang di torang studio ini. Sama-sama, terima kasih atas kesempatan yang bagus boleh tampil di sini. Ay, sedap sekali, tepuk tangan dulu. Pastor, ini sebuah kehormatan for torang semua, karena apa? Karena Pastor boleh datang berkunjung, dan ini torang boleh juga cerita-cerita sekarang dalam rangka nanti menyambut Pastor punya hari ulang tahun imamat ke, tahu berapa? 55. Sedangkan kita di sini baru 3. Muriki enggak Sehat-sehat Pastor ya? Ya. Nah, sehat-sehat karena Syukur. tanggal 13 Desember Pastor ya? Umur 85 tahun. Umur 85 tahun. Imamat 55 tahun. Luar biasa berkat Tuhan. Ya, Pastor, kita langsung saja untuk cerita hari. Bercerita sambil ngopi. Yo. Nah, kita pertanyaan pertama itu sederhana, Pastor. Kan dulu tahun berapa itu? Karena seingat kita Pastor juga pernah ke Tolai pagi tapi kampung. Oh iya. Jadi sebelum tapi orang tua sampai di situ belum kawin, kita berarti belum ada. Ya. Ya, Pastor, motivasi yang membuat Pastor menjadi seorang imam itu karena apa? Itu Ya, sebenarnya sederhana sekali, Kang. Mulai dengan sebagai anak-anak. Ya, jadi motivasinya itu karena ikut-ikut pastor. Pastor jalan dinas, dia dapat sajian yang bagus, makanan enak-enak, ayam dengan lain-lain. Ya, saya pikir, jadi pastor enak. Ya, bisa makanan enak. Nah, itu motivasi, tapi saya pikir itu ya biasa saja, anak-anak toh. Betul, Pastor. Lalu itu semakin tumbuh berkembang, cuma memang saya heran. Sebab saya bilang sama pastor mau masuk seminari, pastor waktu itu dia bilang lebih baik kau jadi guru. Wah, saya agak kecewa, tapi ya saya begitu percaya pastor paroki ya. Ya, dia yang sarankan begitu. Jadi akhirnya saya ke sekolah guru SGB Tomohon. Tahun 1953 sampai 1956. Tunggu dulu Pastor, berarti sesudah tamat SMA itu Pastor atau? Itu dasar. Dasar itu. SGB, Sekolah Guru Bawah. Begitu. Berikutnya tahun 1956 sampai 1959 SGA. Nah, lebih tinggi, SGA Negeri Tomohon. Kita tahu orang Lesamonin tahu tuh SGB, SGA. Ya kan, sekarang sudah diganti dengan ini SPG istilahnya. Ini mah cerita zaman dulu toh. Itu enggak banyak yang tahu. Ya, sesudah tamat dari SGA saya jadi guru di kampung Tata Aran, tapi waktu itu memang ada politik berkecamuk waktu itu permesta, sehingga guru-guru banyak tidak mau lagi ke seminari yang dari luar karena sedikit-sedikit ada tembakan-tembakan kan, gerilya. Akhirnya pastor bujuk saya, dia bilang lebih baik kau jadi guru di seminari, sebab kalau tidak seminari bisa ditutup, dan itu pernah dialami waktu Jepang.
seminari ditutup. Karena ya mau bagaimana, suasana tidak memungkinkan. Jadi saya diingatkan, ini seminari bisa tutup kalau tidak ada guru-guru. Wah, oke deh. Saya ke seminari jadi guru, tapi sekaligus juga saya mulai belajar karena pastor dia ingatkan, pastor yang ganti yang dulu itu, dia bilang, kamu sekaligus belajar di sana, siapa tahu jadi pastor. Begitu itu pastor itu. Ya, jadi saya dua fungsi, sebagai guru dan sebagai seminaris, belajar juga bahasa Latin dengan ilmu-ilmu lain. Semoga bisa jadi Jadi itu memang panggilan imamat itu, saya kira itu kalau Tuhan sudah tanamkan dalam hati kita, itu tidak bisa begitu mudah aja hilang. Walaupun Pastor Rian dulu itu sudah bilang jangan, ya cukuplah jadi guru. Tetapi panggilan Tuhan. Akhirnya lucu. Saya ke seminari yang mengajari saya bahasa Latin, justru pastor yang bilang saya jadi guru saja. Ya itu semua kan jalan-jalannya Tuhan. Berarti pastor mulia itu larangan pertama, dalam arti kan bukan melarang pastor untuk jangan masuk seminari, tapi supaya juga seminari tetap jalan, pastor jadi guru. Ya itu juga. Karena memang tanpa tanda jasa waktu itu pastor. Ya. Kalau sekarang kan guru. Memang saya pikir ini ya betul-betul ini jalan-jalan Tuhan ya kan. Kalau saya memang tahu betapa perlu guru waktu itu, guru di seminari. Karena memang tidak ada lagi guru dari luar yang mau ke sana. Kira-kira pastor waktu itu umur berapa mengajar di KKS? Ya, umur waktu itu ya sekitar 20-an. 20 tahun. Ya. Ini 20 tahun kemana? Pak itu tulainya keliaran tidak jelas tuh sekarang 20 tahun. Ya 20 tahun ya saya sudah mengenal juga pacaran ya. Itu biasa anak muda kan, anak muda. Guru no. Guru. Bahkan ibu saya kan dia tidak setuju saya ke seminari. Dia bilang kamu sudah guru, sudah dapat gaji kok masih mau ke seminari. Saya bilang mama nanti toh mau jadi pastor itu suatu perjalanan yang panjang. Kalau di jalan saya tidak bisa terus, saya akan kembali dan tetap sebagai guru, begitu. Baru pastor lagi guru bahasa Latin di situ. Ya saya harus belajar bahasa Latin kan, dengan ya pengetahuan agama tentunya ya, yang ya kurang didapatkan di luar begitu. Tapi saya cuma setahun di seminari karena Monsinyur Mors langsung dia bilang cukup berangkat ke seminari tinggi Pineleng. Iya, jadi cuma setahun saya di seminari menengah. Lompat kelasin kan? Ya, anggaplah begitu. Tetapi memang ya sebenarnya umur saya sudah lebih tua dari mereka ya. Nah, begitu saya. Akhirnya pastor memutuskan untuk memang mau masuk ke Pineleng dalam arti memutuskan saya akan masuk seminari itu karena apa pastor? Dalam arti ya terus memang ada satu kemauan kuat kan. Setelah saya diberi motivasi oleh pastor, dia bilang siapa tahu kamu boleh jadi pastor. Ya itu membuat itu gairah, keinginan untuk jadi pastor itu muncul lagi kan. Lalu ya sudah, kita rasanya diberi motivasi untuk sungguh-sungguh belajar. Ya, nah buktinya cuma setahun, Monsinyur Mors bilang, oh kamu sudah bisa ke seminari tinggi. Ya sudah di sana mulai dengan kuliah filsafat kan, seperti biasa, 2 tahun kuliah filsafat, lalu disuruh pilih mau masuk diocesan atau biarawan. Ya saya pikirkan hampir semua pastor waktu itu ya semua MSc. Jadi saya bilang ya saya mau MSc juga. Lalu berangkat ke Karanganyar, Jawa Tengah untuk novisiatnya di sana, 1 tahun di sana. Ya sesudah itu ya sudah saya kaul pertama itu tahun 1964 Karanganyar. Kembali lagi ke Pineleng untuk ikut teologi. Teologi 4 tahun.
Jadi tahun 1968 syukurlah saya ditabiskan 4 tahun teologi kan. Begitu. 1968. Ya. Kagum, Pastor. Ya. Karena tidak gampang loh mencapai imamat itu ya. Selain teman-teman saya banyak yang gagal. Angkatan saya itu kan gagal semua. Ya, kita berempat sebenarnya masuk ke Pineleng. Nah, akhirnya langsung satu mengundurkan diri. Jadi tinggal 3. Ya, sampai tabisan tinggal saya 1. Tapi Pastor sendiri? Saya sendiri enggak, karena waktu itu ada yang angkatan lebih tua dari saya. Betul. Dia terlambat karena dia mengajar di Seminari Kakas-Kasen kan. Nah, dia masih ada sekarang, Pak Anton Rumbayan. Ya, Malalayang. Ya. Jadi saya mau undang dia secara khusus, ya itu teman ya. Siapa tahu beliau nonton hari ini, Pastor. Ya. Pastor, selama di Seminari Pineleng kira-kira adakah satu pengalaman yang memang paling berkesan di dalam hati Pastor yang takkan terlupakan sampai sekarang selama mengikuti pembinaan sehingga menjadi pastor? Ya, saya rasa senang ya, terutama kita merasakan ya kami ya membiarakan di skolastikat itu. Ya kami di situ memang ada orang Kei, ya ada orang dari Irian, ya dari Kalimantan. Kami merasakan betul-betul persaudaraan. Itu yang sangat berkesan di skolastikat. Dan saya kira itu memang perlu supaya untuk kerjasama, biarpun nanti bertugas di Papua sana, di Maluku, di Kalimantan, itu rasa persaudaraan yang sudah dipupuk itu tidak akan hilang. Betul. Dan itu saya rasakan sampai sekarang. Justru karena hidup bersama di skolastikat. Jadi persaudaraan itu persaudaraan. Penting, itu, persaudaraan. Bisa menerima satu sama lain. Dengan kekurangannya juga, kita bukan komunitas yang sudah sempurna sekali. Betul. Ya ada yang pemarah, ada yang suka bohong juga. Tapi ada yang pemalas juga. Ya, ada yang pemalas. Itu. Ya, tapi kita bisa terima hidup dalam satu bisa komunitas terima, ya, karena penggodokan selama skolastikat itu ya. 4 tahun di skolastikat. Oke, Pastor. Nah, Pastor kan akan merayakan 55 tahun imamat. Nah, saya mau tanya, Pastor, untuk perjalanan Pastor yang pertama sebagai imam itu tugas perutusannya kemana, Pastor? Tugas perutusan pertama ya sebenarnya saya agak kecewa kan, karena sesudah ditabiskan saya disuruh kuliah lagi. Saya pikir berarti Pastor cerdas. Saya pikirkan bagaimana ini sudah selesai kok mesti kuliah lagi. Dan lucunya kuliahnya di keguruan IKIP Negeri Manado. Saya bagaimana ini? Saya sudah tinggalkan guru kok ini. Nah, tapi alasan mereka dibutuhkan ya guru-guru yang ya cukup bisa diandalkan untuk seminari. Di akhirnya ya sudah. Pastor kuliah lagi. Saya mulai merasakan bagaimana ketaatan itu harus dilaksanakan kan. Betul. Saya pikir ya kita sudah gaul ketaatan, oke. Tidak boleh pakai kemauan lagi sendiri. Saya ikuti. Tetapi karena suasana perkuliahan waktu itu baru selesai perang permesta, waduh, pokoknya memprihatinkan. Dosennya datang, cuma absen, dia pulang. Ya memang betul situasi begitu. Kan, Pastor, Saya menghadap Bapak Uskup, saya bilang, Monsignor lebih baik saya kerja sudah di lapangan daripada kuliah begini rupa. Akhirnya dia bilang begini, kamu kuliah di Jogja, Sanata Dharma. Kebetulan sudah ada yang lebih dulu ke sana kan. Akhirnya saya ke sana, Sanata Dharma Jogja, tahun 1970. 5 tahun saya kuliah di sana, FKSS, Fakultas
sastra seni, ya sastra seni, jurusan bahasa Indonesia. Dan tapi saya rasakan berat, ya, kita mesti belajar bahasa Arab kan, Jawa kuno, Sanskerta. Itu kan tidak. Betul. Itu sebenarnya jurusan yang ditakuti juga itu. Ya karena 3 itu. Ya. Sanskerta, Arab, dan itu Jawa kuno. Untuk orang yang dari daerah-daerah. Tapi ya saya pikir ya sudah. Ini pimpinan mau begitu ya saya mesti ikut lagi. Akhirnya ya 1975 saya bisa lulus. Kembali lagi ke seminari Kakaskasen. Jadi guru lagi di sana. Guru bahasa Indonesia. Ya, jadi 2 kali saya masuk seminari Kakaskasen. Rupanya Pastor jiwa keguruan itu juga tidak memang. pernah hilang. Memang. Mereka selalu bilang kalau juga kita di gereja khotbah dengan apa, waduh, Pastor khotbahnya menyentuh katanya. Saya bilang ya saya dulu guru kok. Dasar saya memang guru. Saya bilang begitu. Ya bersyukur toh. Jadi saya pikir ya tidak sia-sia itu studi saya kan. Akhirnya toh berguna untuk umat juga kan. Sampai Pastor bercerita sampai di situ kita bisa simpulkan sedikit bahwa ternyata biarpun Tuhan panggil, Tuhan tetap akan kasih orang jalan yang sama, Pastor. Jadi biarpun awalnya Pastor diminta untuk jadi guru saja, akhirnya jadi pastor dan jadi guru. Ya, dua-dua. Jadi memang semuanya kita nggak tahu ya, semua ya jalan-jalannya selalu saya bilang ini jalan-jalannya Tuhan kan. Rencana kita itu ya, tapi Tuhan selalu yang mengatur. Iya, Pastor. Ya. Luar biasa, Pastor. Tuhan yang orang mengatur. Minta 1 cuma jadi guru, makanya Tuhan kasih 2. Jadi pastor dan jadi guru. Ya, dan saya di Jakarta itu 20 tahun mengajar di Atmajaya sebagai dosen. Karena itu saya singgung sedikit itu, minta Pak Kardinal minta kata sambutan untuk buku yang mau disusun. Karena saya bilang, ya mulia, saya 20 tahun kerja di Keuskupan Jakarta. Dan Bapak Kardinal betul-betul dia membalas. Dia bilang, ya Pastor, saya akan tulis kata sambutan. Dan memang sudah dikirim. Luar biasa, Pastor. Ya, untuk itu, Pastor, kenapa Pastor bisa mengajar di Atmajaya waktu itu? Untuk itu? Ya, karena di sana dibutuhkan juga pendidikan Katolik ya. Berarti waktu Pastor lanjut kuliah lagi dulu untuk tidak langsung. Saya rangkap sebagai pastor dan sebagai dosen. Saya rangkap. Itu tahun berapa, Pastor? Tahun 84. Saya sudah di Grogol. Lalu kemudian ada rektor Atmajaya. Rupanya dia perhatikan saya kan. Dia bilang, ini ada beberapa pastor, waktu itu kita ada 4 di Grogol, dia langsung, tapi dia bilang saya dulu, Pastor nanti bantu saya mengajar agama di Atmajaya. Dia rektor sendiri kan, saya bilang ya Pak Rektor mesti lapor ke Bapak Uskup, kita enggak bisa tentukan, jadi dia langsung lapor Bapak Uskup Mas itu Monsinyur Leo Sukoto. Wah dia terus telepon saya, dia bilang, ya Pastor diminta oleh rektor untuk mengajar di Atmajaya. Yang saya bilang terserah Monsinyur, ya tapi ya kamu tetap juga pastor paroki, pastor ya rekan begitu. Tetapi ya sisihkan perhatian dan tenagamu untuk Atmajaya. Oke. Tapi saya bilang, memang sudah bilang, tapi Monsinyur barangkali saya tidak bisa tenaga penuh di sana. Ya dia bilang, sudah hanya dibutuhkan katanya mata kuliah umum dasar. Mata kuliah umum dasar. Nah, itu kewajiban mahasiswa untuk keluar lulus terima ijazah. Jadi memang walaupun kelihatan sepele, tapi itu menentukan. Kalau orang tidak lulus mata kuliah umum itu, dia tidak bisa dapat ijazah. Pastor, ini lagi unik, Pastor. Maksudnya dari 4 pastor yang ada di Grogol, pastor lagi yang terpilih jadi dosen. Ya, karena mereka tahu saya latar belakang saya kan, latar belakang saya kan Sanata Dharma.
Oh, Dan iya, mungkin iya. juga rektor punya penilaian kan. Nah, itu Pastor. Dia lihat kalau pasti. saya khotbah dengan apa-apa itu. Iya. Nah, dia bilang, oh ini bisa jadi pengajar begitu, saya kira. Oke, baik Pastor. Pastor boleh minum kopi dulu sambil kita Oh, sapa-sapa ya, santai nonton. aja, santai aja. DP Cookies nanti orang tunggu support dari para penonton yang masih setia nonton di sini. Jadi torang dengar cerita ini cerita dulu yang bisa jadi motivasi for torang anak-anak muda sekarang, umat-umat sekarang juga. Dan jangan lupa terus dukung karya pewartaan di Komsus ini dengan klik bintang di bawah situ dan give sebanyak-banyaknya. Siapa tahu minggu depan orang boleh beli cookies di sini. Sekarang DP kopi dulu. Tapi terima kasih sudah nonton dan orang dengar cerita dari Pastor John dalam rangka 55 tahun imamat beliau. Ya. Nah, Pastor, yang selanjutnya kita mau tanya ini, bagaimana Pastor menghayati hidup imamat ini sebagai sebuah tugas perutusan yang memang sekarang akan berusia 55 tahun. Di tengah terpaan yang tadi itu, perang permesta dan seterusnya, tantangan yang luar biasa yang mungkin orang sekarang ya nyanda alami seperti itu. Ya. Ya, saya kira ya saya harus bersyukur ya kan. Karena itu memang ya biar baru 55 tahun saya pikir. Baru 55 Ya, 55 tahun. Karena sebenarnya kebiasaannya mesti 60 tahun kan imamat. Tapi saya bilang ya mau sampai 60 tahun imamat berarti umur saya sudah 90 tahun. Ya, apakah masih bisa sampai ke sana? Ya kita juga ya manusia kan. Kalau sampai ya syukur kepada Allah. Tapi kalau saya tidak sampai, karena syukur. itu ya saya pikir Pekinjo 55 tahun ini toh itu pemikiran. Dan kembali kepada pertanyaan bagaimana saya menghayati itu. Ya saya kira itu semuanya Tuhan. Ya. Karena ya kita sebagai manusia mengalami jatuh bangun juga kan. Ya. Ada datang rasa pastiu, Betul. rasa tergoda juga untuk tinggalkan imamat. Ya itu manusiawi sekali. Tapi terutama ya tetap saya ingat saya sudah sumpah. Saya sudah sumpah menjadi seorang biarawan MSC dan itu yang selalu menjadi kekuatan. Jangan mengingkari sumpah yang kita sudah ucapkan. Jadi walaupun ada kesulitan, hidup mesti sederhana, lain kali kesulitan juga, perjalanan jauh-jauh, termasuk sana Sulawesi Tengah. Oh bayangkan itu, ya tahun 80-an itu. Ya. Bukan main, memang keadaannya masih sulit ya kalau jalan, seringkali mesti berhenti di jalan karena terperosok di lumpur. Ya, lalu mesti selalu bawa papan sebagai jambatan darurat dan juga apa itu kawat itu untuk tarik-tarik kalau kendaraan itu ya terbenam apa itu terjebak di lumpur-lumpur dan kalau umpamanya ada arus kita tidak bisa menyeberang, harus menginap. Ya menginap di pinggir kuala. Ya ada seadanya merokok ya paling itu rokok itu ini dan kalau kebetulan ada yang jualan kue di situ ya sudah. Tapi lain kali memang mengandalkan cuma rokok. Tapi kalau banjirnya sudah surut ya kita menyeberang sama-sama dan saya mengalami pendahulu saya itu Pastor Mailangkai almarhum. Oh dia berani sekali. Selalu mobilnya yang pertama menyeberang. Bila mana sudah surut itu dia mobilnya. Nah, dia memang langsung menyongsong itu tapi dengan pantat mobil. Oh mundur. Begitu caranya mundur begitu ya. Lalu dipukul arus akhirnya bergerak ke seberang itu kepalanya. Tapi memang dia berani. Ya, mobil-mobil lain justru tidak berani. Tapi kalau mereka lihat,
pastor dia bisa berhasil, baru mereka ikut. Baru ikut. Ya, Pastor Mailangkai, Mailangkai. almarhum. Ya, jadi seperti itu juga pengalaman, kesulitan-kesulitan di perjalanan, dalam pelayanan, justru saya kira memberi kekuatan. Ya. Memberi kekuatan ya bahwa ya semuanya toh dari Tuhan. Saya rasa yakin bahwa itu dari Tuhan. Bahwa kita sebagai misionaris hati kudus Ya. ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Saya melihat itu semua silih. Ya. Silih, ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Bahwa panggilan itu memang bukan cuma enak-enak, Betul. tapi juga perlu penderitaan. Jadi seringkali ya justru dalam situasi begitu kita ingat Yesus ya yang bersengsara, yang memberi diri untuk kita. Lebih dari hanya sekedar seberang kuala. Ya, juga Tapi, dalam sedangkan kita mau suara. pikir-pikir sekarang, Pastor, kalau misalnya tuh di bisa apa kita di kampung di sana Iya. jadi Oh, sekarang sudah bagus. Sudah bagus kemarin, sekali. Apalagi Bukan main. Mau pikir tuh dulu, Pak. Pastor masih ingat tuh DP Ya, dulu itu masih bukan main. Saya dengan ini Budina, Ya. dia betul-betul diandalkan. Ya masih hidup saya kira sampai sekarang. masih, Sudah Pastor. tua sekali. Ini masih ada satu yang tentang imamat itu, Pastor. Ya. Apakah memang perjalanan itu dimotivasi oleh ya kalau pastor-pastor sekarang pembimbing kita bilang kan pilih bye-bye itu moto tabisan, Pastor. Boleh Ya. tahu Pastor moto tabisan imamat? Waduh. Ya. Hah? Seperti moto tabisan? Tidak ingat lagi ya. Ya. saya Memang punya- so melekat berarti kalau begitu, Pastor. Jadi Ya, saya tidak ingat lagi persis. Ah. Tapi kira-kira Ah. saya di situ mau melibatkan umat. Ah. Bahwa kita semua mendapat rahmat dari Roh Kudus. Ya. Dengan rupa-rupa pelayanan. Ya, saya dengan pelayanan khusus, Ya, sebagai tetapi saya menghargai Umat. Dan memang saya merasakan ya, selama perjalanan imamat begitu banyak saya didukung oleh umat. Ya itu karena anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka kan. Mereka mencintai pastornya, mau memberi tenaga, mau memberi uang, mau memberi makan pastornya. Saya kira itu memang anugerah dari Tuhan. Ya masing-masing ya dikatakan ya diberi anugerah untuk satu bangunan yang kuat. Gereja itu satu komunitas cinta kasih. Saya rasakan. Oke, Pastor. Nah, dalam perjalanan imamat itu kan, Pastor, tentu selain umat, ya ada juga secara umum ya masyarakat, Pastor. Ya. Bagaimana Pastor melibatkan keduanya itu dalam arti Ya. kan orang ndak pilih-pilih juga, oh dia tongpe umat. Ya tentu saya ya sebagai pastor lebih-lebih waktu di Palu kan saya merasakan itu daerah jangkauan yang begitu luas kan sampai di Toli-Toli sampai Kolonedale sana. Oh iya, belum mekar paroki kan, Ya Pastor? waktu itu belum ada pemekaran karena pemekaran barangkali sudah 6 paroki. Waktu itu saya mesti tangani sendiri kan. Ya termasuk Taula yang sekarang bukan main. So ada paroki Kasih Sari, Kisah Sari, Gunung Sari. Ya waktu itu ya memang ya masih begitu memprihatinkan, tapi ya semua akhirnya bisa tumbuh dan berkembang. Jadi saya kira ya itu masyarakat tuh mengalami kalau ada acara-acara selalu pastor juga mereka sapa, undang. Saya masih ingat di Palu itu selalu kita merayakan Natal Ekumene. Ya, dan mereka terima. Saya bilang ya kita Katolik kita taruh patung kandang Natal di situ kan. Jadi bukan cuma pohon terangnya Protestan, tapi betul-betul kita kerjasama. Dan mereka mengerti, mereka menghargai juga iman kita. Ya, jadi ya kita berusaha ekumene kerjasama dengan masyarakat sehingga ya menurut saya tidak ada perselisihan juga soal pindah agama dengan lain-lainnya ya.
lebih menghargai keyakinan masing-masing kan. Iya. Ada umat dari mereka masuk Katolik, ya biasanya pendeta ya sudah. Ya, begitu caranya kita membangun komunikasi saling menghargai. Ya, Ya. itu penting ya, komunikasi, saling Ya. menghargai satu sama Saling lain. menghargai. Itu yang mahal juga. Ya, dan juga bukan cuma saling menghargai, tapi juga saling menanggung ya. Jadi kalau umpamanya panitia juga orang-orang susah, Ya. orang-orang sakit, ya kita bergerak bersama kan, bantuan-bantuan sosial dari umat. Lalu kerjasama dengan PPK atau apa begitu ya, saya selalu kita jaga itu. Ya. Dan juga dengan pimpinan-pimpinan kan, ya seperti bupati, ya juga di ketentaraan, ya kita jaga relasi, ya supaya juga ya hubungan yang baik itu membuat juga ya masyarakat umum, agama juga ya merasa diayomi, begitu. Baik Pastor, karena perjalanan imamat yang cukup panjang Ya. ini sampai 55 tahun, Ya. adakah mungkin satu tantangan terberat yang Pastor pernah alami kira-kira? Ya, saya kira ya itu terutama waktu pelayanan di Sulawesi Tengah karena memang betul-betul tantangannya berat sekali. Medannya ya Pastor? Medan yang luas Ah. dan memang sarana-sarana yang memang betul-betul memang ada, saya harus mengaku ada saat saya pikir keluar aja ya, keluar aja karena ini Tuhan tidak memberikan kita mengizinkan kita juga cobaan yang begini berat toh. Jadi ya secara manusia ada juga. Ya itu yang saya rasakan. Betul Pastor, karena kalau sekarang saja Palu sampai Tolai misalnya 2 jam oto. Ya. Kalau dulu berapa jam ya? Oh ya. Belum sampai Betele, Ya, belum sampai Toli-Toli. Wow, lebih kolonel dalam. Memang Kolonel lagi. saya mengerti kalau umpamanya pelayanan ke daerah-daerah banyak juga yang ya tidak bisa dijadwalkan betul-betul ya. Ada yang ya 3 bulan baru bisa dikunjungi. Ya, daerah begitu luas. Iya, iya. Toli-toli. Wah sekarang dengan mudah ya dengan mobil Masih- jalannya mulus ya Masih sudah. mengeluh jauh Pastor. Ya. Masih boleh sampai di Tolai lalu. Iya, bukan main. Baik, Pastor. Pastor dari tantangan seperti itu, Iya. tentu ada sebuah keberhasilan yang Pastor gapai dalam perjalanan imamat sebagai seorang imam yang mungkin saya merasa bangga karena saya telah berhasil. Apa kira-kira adakah kira-kira itu Pastor? Ya, saya senang sekali pemekaran paroki luar biasa. Tapi kan bukan main nih Sulawesi Tengah yang dulu cuma 1 paroki sekarang mungkin sudah 6, ya toh? lagi, Ya, Pastor. Tolai, lalu Poso, saya jadi paroki semua, ya Poso, Beteleme, ya, oh ya, Toli, seperti ya apa itu yang toli-toli sudah, yang dulu apa Kota itu, Raya. Kota Raya itu. ya. Jadi Pastor Pesan Jadi itu betul-betul memberikan satu kegembiraan. Ya, kita sudah berusaha menabur dan kita bersyukur karena kita masih bisa melihat tuayannya, hasilnya. Ya, jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Bukan semua bisa melihat itu hasil kerja perjuangan beratnya. betul ya. Ya. Jadi tuayan itu membawa Ya, sebuah kegembiraan. Ini real kisah dalam kitab suci yang orang dengar hari ini nyata seperti ini ya. Ya, ada yang menabur, Ya, ada yang menuai, dan saya termasuk orang yang Menabur menabur dan yang masih menuai. boleh Menuai. menyaksikan tuayan-tuayan. Ya, itu semua anugerah Tuhan kan. Ya. 85 tahun umur. Ya juga ini ya himbauan umum juga supaya kita syukuri kehidupan dan kita rawat baik ini kehidupan. Ya toh
karena ini kan anugerah dari Tuhan. Betul, Menjaga kesehatan, saya paling setia jaga kesehatan. Jadi kalau sakit betul-betul saya ke dokter. Karena kita tahu ya itu wewenang mereka kan, mereka studi untuk itu. Dorang yang lebih tahu dari dorang. Nah, memang lain kali saya pergi sama dokter, dia bilang bawa itu obat-obat, saya bawa satu kantong. Saya bilang, aduh dokter, ini seperti apotek berjalan, mereka bilang. Tapi dia bilang, Pastor, kalau ndak ini, Pastor sudah lama meninggal. Ih, benar juga. Ya, karena kan sudah 4 ring. 4 ring ya? Ya, sudah saya alami, sudah stroke 2 kali. Ya, yang terakhir itu 3 tahun lalu sudah fly. Saya pikir Tuhan sudah mau panggil, saya sudah doa tobat berapa kali. Ya, orang yang datang besok saya sudah tidak bisa kenal betul toh. Tapi lama-lama, bukan main Tuhan punya sayang. Ya dia masih kasih kesempatan saya hidup. Akhirnya saya rasa mulai pulih. Ya, orang-orang yang datang besok sudah bisa dikenali, bisa tertawa. Mereka masih suka baku sedu. Emang nyanyi gitu lagu kote yang Pastor udah bikin pantas bagimu. Oh, saya nyanyi dengan ya itu contoh ya. Bagaimana semangat hidup. Ya, optimisme. Itu gairah hidup. Itu perlu. Itu sebagai tanda terima kasih Tuhan sudah kasih kehidupan kita. Jangan pesimis, jangan stres, jangan ini ya itu. Berarti ya kita sengaja ya tidak mensyukuri hidup yang Tuhan berikan. Hidup itu harus kita pelihara. Begitu. Terima kasih. Belum Pastor. Belum makasih ini. Nah, tapi ini pengalaman lah tapi begitu. Itu penting. Maksudnya lah, untuk kita yang masih muda begini Pastor, betapa pentingnya kita bersyukur pertama. Ya. Yang sama nih Pastor bilang itu bersyukur. Bersyukur. Nah, kita lihat Pastor fresh sekali ini, sehat-sehat. Ya, seumur 85 kasihan. Iya toh. Bulan depan. Kita mau tanya tips jaga kesehatan, Pastor bilang tadi. Ya. Tips. Bagus. Ya. Nah, Pastor, di samping kita jaga kesehatan secara fisik, itu pasti ya supaya orang tetap sehat-sehat. Nah, karena kan nggak mungkin orang jadi pastor atau untuk melayani umat. Sekarang kita lebih ke dalam mungkin. Bagaimana Pastor menjaga kesehatan secara rohani dalam arti hidup spiritual. Pastor sebagai seorang imam sampai 55 tahun. Ya. Mungkin ada cerita tentang itu, Pastor. Ya, boleh dikata tiang dasarnya itu relasi dengan Tuhan. Ya. Relasi dengan Tuhan. Kalau relasi ini sudah berkurang, ya mulai melalaikan doa-doa dengan ini, berarti kita semakin mempersulit itu ya. Seolah-olah benang itu semakin tipis. Kalau kita melupakan relasi dengan Tuhan. Jadi relasi dengan Tuhan ini paling utama. Sebab kalau kita relasinya kuat, apapun yang kita alami, sakit, penyakit, kekurangan dengan ini kita tetap kuat. Tapi kalau kita mulai melalaikan itu, bahaya. Bahaya. Kita akhirnya tidak ada lagi tempat kita berpaut, kekuatan, dan ya gampang godaan dunia menarik kita. Ya, mudah sekali godaan dunia mulai menggoda. Sampai kita ya bukan mustahil akhirnya melepaskan hubungan kita dengan Tuhan. Ya bukan berarti mereka semua yang gagal itu sudah ini, tetapi membangun bentuk hubungan yang baru dengan Tuhan toh. Tidak lagi bentuk hubungan seorang rohaniwan. Itu. Nah itu Pastor, dalam arti bahwa betapa pentingnya perjalanan hidup rohani itu ya Pastor. Hidup rohani memang terutama ya kita sudah pilih bentuk kehidupan seperti itu kan. Seorang imam berarti ya alter Kristus, itu dikatakan Kristus yang lain. Jadi ya itu bukan cuma semboyan, tapi kita mesti nyatakan juga termasuk dalam penderitaan, ya dalam sakit penyakit. Ya kita mesti kasih tunjuk ya guru kita Kristus yang menderita kan.
bahkan penderitaan, kematian paling hina. Itu selalu yang menjadi kekuatan kita. Baik, Pastor. Nah, di samping hidup doa itu ya tentu juga Pastor memilih sebagai imam MSC Biarawan, MSC Hati Kudus Yesus. Bagaimana juga Pastor menghayati itu sebagai ya penghayatan tentang Hati Kudus Yesus dalam karya pelayanan Pastor sebagai imam sampai sekarang. Ya, jadi kita sudah digemblengkan di novisiat, ya, MSC, misionaris Hati Kudus, yang ya spiritualitas dasar kan cinta kasih, ya, Hati Kudus Yesus, ya. Seperti semboyan kita, dikasihlah Hati Kudus Yesus di seluruh dunia selama-lamanya. Nah, itu yang selalu kita pegang, spiritualitas itu, cinta kasih. Ya, berusaha menampakkan cinta kasih kepada siapapun juga. Senyum saja itu kan sudah baik, ya kan. Tegur sapa aja sudah baik. Itu penting itu, Pastor. Ya, nggak usah cemberut terus. Marilah kita membangun suatu dunia yang gembira. Ya, saya kira itu perlu membawa sukacita, mensyukuri hidup ini. Ya, jangan kita ketemu dengan orang yang murung-murung terus, depresi, pesimis. Wah, bagaimana ini? Berarti kurang mensyukuri hidup yang Tuhan beri. Ya, jadi biar sederhana aja, menebar senyum kemana-mana. Itu kan satu wujud cinta kasih, sederhana sekali. Ya, betul itu, Pastor. Sampai orang sekarang bilang kan senyum itu adalah obat. Ya, jiwa dari apa katanya kesehatan, ya, jiwa kekuatannya yaitu bergembira. Ya, ini misalnya orang lansia itu, wah itu bagus sekali mengadakan suatu wadah, mereka bisa tamasya, pesiar kemana-mana, ya, bisa bersenang bersama daripada kasihan cuma sendiri di rumah tabiar. Ya, memang tidak lama kan meninggal kalau begitu. Ya. Ini menarik kalau kita dengar cerita dari seorang pastor yang senior yang banyak sekali pengalaman ini. Kita memang banyak sekali karena memang luar biasa. 55 tahun di umur yang ke-85 nih. Tetap sehat-sehat, tetap ceria, selalu menebar senyum. Iya. Itu tuh penting, selalu bersyukur menjadi kunci untuk perjalanan hidup selanjutnya. Jadi hal yang sangat menginspirasi ini, Pastor, untuk orang semua. Pastor, di samping itu, Pastor kan sekarang biarpun sudah menjadi imam sudah sekian tahun, tapi kan tetap hidup berkomunitas. Pastor tadi bilang semangat kekeluargaan itu betapa penting untuk menjaga itu. Sampai sekarang Pastor mengalami hal yang sama atau? Ya, seperti kita sekarang di komunitas, Karombasan, PAL 3 Biara MSC di situ dengan Bapak Uskup Emeritus, dengan beberapa teman, ya memang Pastor Santi bersaudara, ya Pastor Alo ini, ya memang ada yang muda-muda untuk membantu kita juga sih. Tapi memang kita rasakan ya seperti tadi saya sudah kemukakan, bukan berarti komunitas kita udah sempurna, tapi ya tetap kita membangun cinta kasih, menerima satu sama lain, ya seperti saya bilang, ya kelebihan kekurangannya, ya lebih-lebih karena agak umur, lain-kali satu teman yang tidak masuk di kapel, ya orang mengerti, berarti kesehatannya terganggu. Ya saya juga begitu. Kalau saya sudah merasa aduh pusing-pusing, nggak bisa pagi ini saya bertugas kan, karena kita giliran kan, misa, ya sudah, dan mereka mengerti, Pastor John tidak muncul berarti tidak bisa dia, ya jadi saling pengertian, contoh-contoh yang sederhana begitu, tapi betapa penting komunitas. Jadi tetap kita merindukan, misalnya saya Sabtu Minggu, saya weekend di kampung. Saya rasa juga perlu, karena dengan itu saya bisa berelasi dengan family. Betul. Dengan
ya kemanakan lah, cucu, family, dan ya sering mereka senang kehadiran saya sendiri. Saya muncul di itu situ. sebenarnya pertanyaan kita selanjutnya itu, Pastor. Artinya membangun sebuah komunikasi dalam satu komunitas ya. Kita sebagai pastor ya, ada biara komunitas kita di paroki seperti itu, Pastor. Bagaimana Pastor memberi pesan kepada umat untuk komunitas di dalam keluarga misalnya seperti itu. Ya, jadi itu komunikasi itu memang penting sekali. Saya kira banyak kita prihatin keluarga-keluarga yang ya kena krisis, ya bahkan berantakan, ya selingkuh dan macam-macam. Saya kira karena itu. Relasi itu, ya relasi yang betul-betul akrab, relasi dengan Tuhan itu luntur. Kalau itu jadi luntur memang susah. Jadi porosnya tetap sebenarnya. Akhirnya semua kembali kepada Tuhan. Utamakan, carilah dulu kerajaan Allah, maka yang lain-lain akan ditambahkan. Ya, termasuk juga hidup keluarga itu. Perhatikan itu hidup, ya beragama, hidup rohani. Itu sebenarnya kekuatan kita, juga keluarga-keluarga. Ya. Baik, luar biasa, Pastor, pesan untuk hidup keluarga ya. Tapi dari semua cerita itu kesimpulannya tetap porosnya akan kembali ke Tuhan. Ya, sebagai orang beriman, sebagai orang beriman. Tentu orang yang tidak beriman yang dengar itu, wah ini omong kosong. Ya sudah, ini masalah iman kan. Lebih-lebih kita sebagai pastor dengan sendirinya kita tekankan iman itu, kita percaya kepada Tuhan yang pegang kita semua kok. Betul. Ya, kita mesti juga mereka harus menghormati keyakinan kita, untuk hidup sebagai humanis, orang-orang yang tidak percaya ya ateis, oke, kita kerjasama, tapi juga saling menghormati. Anda tidak percaya, oke, itu tanggung jawab Anda sendiri, tapi juga menghormati kita yang masih percaya, yang mengandalkan Tuhan. Saya kira sikap begitu. Iya, betul, Pastor. Tapi yang terpenting adalah pesan untuk orang yang umat beriman di sini. Baik. Bagus sekali Turunpi cerita hari ini dan banyak pesan untuk orang semua dari pembicaraan dan pengalaman pastor yang luar biasa sampai di umur imamat ke-55 ini. Baik, Pastor, sebagai pesan-pesan untuk umat di penghujung ini, Pastor mau bilang sesuatu untuk umat yang nonton dan juga yang dengar nanti cerita saya kira sudah banyak sebenarnya terselip di ini sharing tadi kan. Tapi ya saya kira dengan kesempatan yang istimewa, Komsos Keuskupan Manado mengundang saya boleh tampil untuk menyapa Anda semua, ya umat. Ya saya kira itu, marilah kita tetap setia relasi kita dengan Tuhan, untuk membangun komunitas dan keluarga-keluarga kita. Saya kira ini yang paling penting, paling dasar. Dan sudah, syukuri hidup ini. Jangan melihat hidup ini sebagai beban, satu anugerah dari Tuhan. Mungkin saya boleh bersharing begitu saya sampai 85 itu bonus. Saya tahu itu. Kitab suci bilang 70 saja. Kalau kuat 80. Nah, kita 85. Berarti so kuat sekali. Begitu. Jadi syukurilah hidup yang Tuhan berikan. Betul. Saya tahu ada juga yang lebih tua dari saya dengan ini. Tapi memang itu hanya mungkin karena hidup itu dirawat dengan baik. Saya kira. Baik, Pastor. Pastor hari ini cerita yang luar biasa, Pastor. Terima kasih banyak sudah datang di studio hari ini memberi inspirasi untuk orang semua. Ini juga betul-betul satu kerasulan juga Saya juga mengucapkan selamat. Tentu usaha dari Komsos juga Keuskupan Manado. Ini tidak gampang tantangannya, tetapi tetap setia, optimis bahwa apa yang kita sajikan Tuhan akan berkati. Amin, Pastor. Itu saya selalu percaya itu, Pastor. Pastor, masih ada satu lagi. Tadi kan untuk umat kita belum closing. Untuk kita para imam sebagai pastor yang senior, dalam arti
yang sejauh kita kenal baru pastor itu akan merayakan 55 tahun imamat di Keuskupan Manado maksudnya, pastor. Tidak tahu keuskupan lain. Pesan pastor untuk para imam termasuk kami yang masih muda-muda ini baru 3 tahun kita. Ya, saya kira sama. Boleh saya garis bawahi lagi tadi, ya. Kita para pastor sudah seperti saya katakan alter Kristus. Jadi betul-betul kita setia. Sebagai alter Kristus, marilah kita tampilkan ya wajah Kristus di tengah umat, ya. Dan itu termasuk juga ya menerima lain-kali ya seorang pastor itu ya bisa juga dicemooh, bodoh, tidak tahu khotbah dengan lain-lain. Ya kita itu sakit hati juga. Tapi ya sebenarnya ini satu penderitaan. Ya, yang kesempatan kita satukan dengan Kristus. Jadi hidup imamat saya tahu, ya orang-orang sekarang banyak yang tidak sanggup jadi pastor karena mereka sudah tahu pastor itu berkorban. Lihat aja negara Eropa sana. Saya 3 bulan bisa menjelajah di sana sebagai hadiah 50 tahun imamat 5 tahun lalu. Saya melihat bagaimana semakin mewah kehidupan di situ, Tuhan tidak berbicara lagi. Mereka membangun Tuhannya sendiri, ya. Kerja kuat-kuat, lembur, dapat doi banyak supaya boleh pesiar kemana-mana. Nah itulah tujuan mereka. Ke gereja kosong. Ya. Itulah. Kalau kita sungguh-sungguh lupa akan kekuatan kita, ya, yaitu relasi dengan Tuhan. Ya itu saja para pastor, teman-temanku yang junior, ya kuatlah kamu, kuatlah kita semua, ya dalam pilihan kita. Seperti Monsinyur Turang, ya Uskup Agung Kupang bilang, ya kita tidak usah menyesal menjadi seorang pastor, ya. Karena itu sungguh-sungguh menumbuhkan harga diri kita. Dengan demikian kita merasa bahwa gereja, masyarakat membutuhkan kita. Itu selalu harus dipegang. Jadi jangan sampai didera rupa-rupa cobaan, kesulitan dengan apa, lalu kita tergoda mau menanggalkan imamat kita. Jangan. Ya. Baik, pastor. Kita Senin tahu mau tanya apa lagi. Tapi intinya pastor, terima kasih banyak sudah hadir di studio ini. Ya, sekali lagi saya terima kasih. Ini memang kesempatan terhormat sekali. Terhormat. Ya saya dibilang nanti kata mau bicara di Radio Montini sana. Wah, saya kaget memang. Ya sudah. Ya, memang. Karena jarang sekali ini, pastor. Ya. Saya sekarang kan pastor yang paling tua di Keuskupan Manado. Nah, itu. Bahkan Monsinyur Emeritus kita lebih tua. Dia 80 ke 85. Ya. Betul. Jadi ya kita bersyukur ya. Jadi umat semua yang ikut orang P-Podcast ini pastor yang nonton, jadi intinya hari ini tetap bersyukur, bergembira, jangan lupa tersenyum dan bahagia selalu. Jangan lupa untuk berdoa. Jadi poros utama orang. Oke. Sekali lagi terima kasih, dan seluruh umat yang sudah nonton podcast kami terima kasih, dan sudah juga mendukung dengan gift-giftnya terima kasih, dan nantikan terus pembahasan selanjutnya di topik berikutnya yang istimewa dan juga dengan tamu yang tidak kalah istimewa. Terima kasih banyak, sampai jumpa di episode berikut. Tuhan beserta kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Oke.